dan itu bisa kita nikmatin sebagai sarapan kita pagi. Selain enak, ini beneran enak banget, aku nggak bakalan bosan kalau misalnya setiap hari aku konsumsi. Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, dan di video kali ini aku bakalan share ke kalian makanan yang mengandung tinggi protein. Kalau kalian ikut ke diet aku dan sering baca informasi diet yang aku share atau video yang aku share, aku berkali-kali bilang perbanyak konsumsi protein, karena protein buat kita ngerasa lebih kenyang, bisa kenyang lebih lama, dan protein sangat baik untuk tubuh kita. Banyak orang mengira bahwa sumber protein itu hanya dari daging saja. Ada banyak sumber makanan di sekitar kita yang bisa kita dapat dengan mudah dan tinggi kandungan proteinnya. Kalau kalian pengen tahu makanan apa aja yang tinggi kandungan proteinnya, kalian boleh simak video ini. Beberapa sumber makanan yang tinggi kandungan proteinnya ini bisa kalian kombinasikan di menu diet atau menu makanan kalian sehari-hari, khususnya kalau kalian lagi diet. Yang pertama yaitu telur. Nah, ini makanan favorit aku banget. Hampir setiap hari aku konsumsi atau makan telur karena memang kandungan nutrisinya sangat baik, tinggi protein, murah, gampang banget didapetin. Jadi telur ini bisa kalian jadikan sumber protein utama kalian. Telur ini juga bisa kita konsumsi dan kita olah dengan cara yang gampang pula. Bisa kita konsumsi buat sarapan, bisa makan siang, bisa makan malam, bisa dimasak atau dicampur dengan sayuran lainnya, bisa dikombinasi dengan makanan lainnya juga. Jadi telur ini bener-bener sumber protein yang baik, gampang banget untuk dikombinasikan di menu makanan sehari-hari. Makanan yang berikutnya yaitu kacang-kacangan. Kacang selain tinggi lemak juga mengandung tinggi protein. Misalnya kacang almond, kacang tanah, kacang yang diolah juga seperti pada tahu tempe, ini juga tinggi protein. Kacang-kacangan lainnya misalnya kayak kacang merah, terus kalau di sini bilangnya lentil, itu ada green lentil, red lentil, ini banyak banget variasinya. Aku sering banget ngolah kacang-kacangan ini dan sering banget aku jadiin menu makan kita, menu malam. Jadi bisa aku olah jadi sup, bisa aku campur dengan salad atau sayuran lainnya. Kapan-kapan aku bakalan share resepnya gimana mengolah kacang-kacangan ini. Jadi kalian bisa kombinasikan menu ini juga di diet kalian karena selain sehat juga tinggi protein. Yang berikutnya yaitu daging. Nah, mungkin ini agak mahal tapi tergantung, nggak semua daging mahal. Mungkin kalau kayak daging sapi mungkin mahal, tapi kalau daging ayam ini bisa lebih terjangkau. Daging tinggi protein, nggak hanya daging sapi aja, daging ayam, tapi daging lainnya kayak kalkun atau produk daging non halal lainnya ini juga tinggi protein. Tapi pastikan kalian mengkonsumsi atau memilih daging yang lean atau lemaknya itu serendah mungkin. Jadi kalau misalnya kalian beli ayam, pengen kandungan proteinnya lebih tinggi, kalian pilih bagian dada. Sama dengan produk daging lainnya. Kalau misalnya beli sapi, pilih yang rendah lemaknya. Yang berikutnya yaitu aneka ikan. Ikan seperti salmon, tuna, ikan laut atau ikan tawar, ikan apapun ini sangat baik dan tinggi protein. Nah, kalau aku sendiri selain mengkonsumsi ikan laut atau seafood, aku juga sering konsumsi ikan dari kalengan. Jadi selain harganya terjangkau, ini juga lebih praktis banget. Nah, kalau misalnya kalian beli ikan yang di kalengan, itu kan kayak ada tuh tuna di kaleng, itu bisa di air atau di oli atau di minyak gitu. Nah, kalian pilih yang di air karena ini lebih rendah kalori dan yang pastinya ini makanan yang tinggi protein. Tuna di kaleng ini juga gampang banget untuk dimasaknya, bisa diolah dengan salad, baik itu dicampur dengan sayuran ataupun bisa kalian jadikan sebagai topping untuk makan dengan roti. Dan yang pastinya rasanya enak banget, jadi aku juga suka banget mengkonsumsi ikan ini. Tapi ikan apapun yang mudah kalian dapat atau ada di sekitar kalian itu juga baik. Jadi kalian bisa kombinasikan atau masak produk ikan di menu diet kalian untuk mencapai konsumsi protein kalian. Yang berikutnya yaitu susu. Ada banyak nutrisi dan kandungan vitamin yang terkandung di susu. Jadi susu ini selain tinggi protein juga banyak mengandung nutrisi atau vitamin lainnya yang tubuh kita butuhkan dan sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi olahan susu juga sangat baik, bisa yogurt, bisa cheese atau keju. Keju ini juga banyak banget. Parmesan cheese, mozzarella atau keju lainnya. Kalau misalnya kayak di sini di Belanda dikenal banget dengan keju. Jadi kita di sini produk kejunya itu banyak banget. Tapi aku pribadi bukan pecinta
keju. Bisa dibilang aku jarang banget konsumsi keju, tapi olahan susu lainnya kayak yogurt ini aku konsumsinya cukup rutin. Pastikan kalau misalnya kalian mengkonsumsi olahan susu, baik itu keju atau yogurt, itu pastikan kalian pilih yang low fat atau yang kandungan lemaknya itu serendah mungkin. Nah, kalau misalnya untuk yogurt, kalian bisa pilih Greek yogurt, dan kalian juga pilih yang plain yogurt. Jadi rendah kalori, rendah lemak, tapi tetap tinggi protein. Nah, yogurt ini bisa kalian konsumsi umumnya ya, seringnya sebagai di sarapan atau breakfast, tapi bisa juga sebagai cemilan atau snack. Nah, sebagai tambahan, makanan berikutnya yang juga tinggi protein yaitu brokoli. Nah, ini mungkin masuk ke sayuran, tapi selain tinggi serat, tinggi vitamin, banyak nutrisi, ini brokoli juga tinggi protein. Jadi kalian bisa kombinasikan menu diet kalian dengan brokoli juga, karena brokoli ini mengandung tinggi protein. Dan yang terakhir, ini ada di list aku juga sebagai tambahan, yaitu oats atau havermouth. Di Indonesia kita bilangnya oatmeal ya. Nah, ini adalah makanan yang tinggi protein. Nah, oats atau havermouth ini bisa kita konsumsi dengan berbagai cara. Bisa dijadiin pancake, bisa dijadiin overnight havermouth, atau bisa dijadiin smoothie juga. Aku sering banget, cuman aku smoothie aku blend aja semuanya, terus campur berry. Ini benar-benar enak banget. Gimana kita bisa mengolah havermouth atau oats ini, dan itu bisa kita nikmatin sebagai sarapan kita pagi. Selain enak, ini beneran enak banget, aku nggak bakalan bosan kalau misalnya setiap hari aku konsumsi oats atau havermouth, tapi dengan cara pengolahan yang berbeda. Nah, kapan-kapan aku bakalan buat videonya gimana aku mengolah atau makan havermouth ini dengan cara yang berbeda-beda. Jadi kalian juga bisa konsumsi ini sebagai sarapan pagi kalian. Kalian bisa lebih sering konsumsi ini karena memang kandungan proteinnya cukup tinggi. So, itu dia video yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat, semoga jadi masukan lagi, khususnya buat kalian yang juga lagi ikut diet. Tetap semangat dan perbanyak konsumsi protein di menu diet kalian. Dan sampai ketemu di video yang akan datang. Bye!